akan menjelaskan tentang metode ilmiah dan teori, yang dimana metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang terjadi atau yang dihadapi dalam suatu penelitian. Penelitian sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah suatu pendekatan sistematis dalam mencari ilmu dan pengetahuan atau menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu dimulai dengan melakukan observasi terhadap suatu fenomena atau gejala, identifikasi dan formulasi masalah berdasarkan observasi tadinya, menyusun hipotesis, melakukan penelitian untuk menguji hipotesisnya dan menarik kesimpulannya. Dan teori ini adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah untuk mendapatkan pengertian dan pengorganisasikan pengalaman merupakan peran teori. Adapun tujuan teori ini ialah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu yang ada di lingkungan kita sendiri atau yang pernah terjadi di dimanapun kejadian itu tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hipotesis dan contoh-contoh hipotesis, di mana hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi, secara umum, hipotesis adalah jawaban sementara yang oleh peneliti tetapkan untuk kemudian dapat dibuktikan kebenarannya melalui langkah-langkah ilmiah penelitian. Baiklah, kita akan bahas lebih dalam dan memberikan contoh-contoh dari hipotesis tersebut, di mana yang pertama, contoh hipotesis deskriptif. Yang contohnya itu adalah seorang peneliti melakukan penelitian pada sebuah restoran dengan nama Bakso Mercon, di mana tempatnya itu adalah di kota Tangerang. Apakah bakso yang digunakan di restoran tersebut mengandung boraks atau tidak? Jadi contoh yang kedua, contoh hipotesis komparatif, di mana seorang peneliti melakukan penelitian tentang loyalitas pendukung klub sepak bola Arsenal dibandingkan dengan loyalitas pendukung Real Madrid. Apakah pendukung masing-masing klub sepak bola tersebut memiliki loyalitas yang sama atau tidak? Yang ketiga, contoh hipotesis asosiatif, di mana contoh hipotesis asosiatif ini peneliti melakukan penelitian terhadap sinetron yang judulnya itu adalah Ganteng-Ganteng Serigala, dan pengaruhnya terhadap gaya remaja laki-laki dalam berpakaian. Adapun pengertian dari hipotesis menurut para ahli atau pakar. Yang pertama, menurut Juarto, secara etimologis kata hipotesis berasal dari dua kata, yaitu kata hipo yang dimana artinya itu kurang dari, dan tesis yang berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final yang harus diuji kebenarannya. Yang kedua, menurut Donald Ari, di mana ia berpendapat bahwa hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menerangkan suatu gejala. Yang ketiga, hipotesis, di mana hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Itu menurut Muhammad Najir pada tahun 1998. Jadi, kesimpulan tentang definisi hipotesis adalah secara umum definisi atau pengertian hipotesis secara etimologis.
Jadi, kesimpulan tentang definisi hipotesis adalah secara umum definisi atau pengertian hipotesis secara etimologis adalah sebuah kata yang berasal dari Yunani, yaitu berasal dari kata hipo, yang dimana artinya itu adalah di bawah, sedangkan tesis yang artinya adalah pendirian, pendapat atau kepastian. Dari pengertian hipotesis secara etimologis tersebut, kita dapat membuat sebuah gambaran bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, kemudian melalui sebuah riset atau penelitian. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas atau melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang struktur ilmu pengetahuan pada bagian logika, data, dan juga informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang filsafat sendiri, bahwa logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari sesuatu kebenaran atau tentang kebenaran atau kesahihan sesuatu. Logika bisa dikatakan sebagai logika scientia ataupun ilmu logika. Dilihat dari logika sebagai ilmu, bahwa logika itu mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan juga tepat. Adapun objek material yang dipakai ilmu logika adalah berpikiran sesuai dengan nalar, di mana objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari dari aspek serta ketepatannya. Dalam hal ini, logika bisa dikatakan sebagai jalan pikiran manusia yang masuk akal atau logis. Seperti yang kemukakan oleh beberapa ahli, bahwa untuk memperdalam pemahaman kita mengenai logika, ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Aristoteles mengungkapkan bahwa logika adalah ajaran mengenai tentang berpikir secara ilmiah yang membahas wujud pikiran itu sendiri dan juga hukum yang mengendalikan pemikiran. Sedangkan menurut William Alston, bahwa ia menjabarkan bahwa logika adalah pengkajian atau studi terkait penyimpulan secara cermat, upaya untuk memutuskan segala ukuran guna memilah penyimpulan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Yang ketiga ada Suekadizo, di mana ia berpendapat bahwa logika adalah suatu teknik atau cara yang memang diciptakan atau dibuat untuk meneliti ketepatan manusia dalam menalar. Selain itu juga ada Louis O. Kastov, di mana ia memahami bahwa logika adalah ilmu pengetahuan terkait penyimpulan yang sejajar atau lurus, di mana logika menjabarkan mengenai aturan-aturan dan juga cara guna mencapai suatu kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat yang bernama premis atau asumsi. Logika sebagai ilmu pengetahuan, bahwa sesuatu atau cabang ilmu pengetahuan dengan objek materialnya, di mana berpikir atau bernalar atau proses penalaran. Sementara objek formal dari logika adalah berpikir atau penalaran yang dilihat dari aspek ketepatan atau kejituan. Logika sebagai cabang filsafat, yaitu merupakan sesuatu yang praktis. Logika bisa dialokasikan dalam kehidupan sehari-hari. Logika sendiri lahir bergandengan dengan lahirnya filsafat di Yunani dalam upaya guna meletakkan berbagai pemikirannya dan berbagai pendapatnya, bahwa para filsuf dari Yunani kuno kerap berupaya untuk membantah pemikiran-pemikiran lainnya, yaitu kan menunjukkan kesesatan atau kesesatan pada penalaran dan juga pemikirannya, di mana jika berpikir secara sistematis akan melatih dengan logika, di mana kita mengetahui bahwa dengan berpikir secara sistematis atau secara tak langsung itu sama saja dengan melatih logika kita sendiri. Serta bagaimana sih kita menggunakan logika kita agar dapat melatih berpikir dengan penalaran yang baik, atau agar kita mampu berpikir secara sistematis atau menerapkan sistem yang tentang berpikir. Lalu yang dimaksudkan dengan berpikir secara logis di sini adalah sebuah rangkaian tindakan atau proses ketika kita melakukan prioritas penalaran secara konsisten agar dapat mencapai simpulan dari suatu perkara. Atau di sisi lain,
Masalah atau situasi yang diperlukan dalam keberadaan pikiran dengan logika yang tepat memerlukan keberadaan struktur agar terciptanya hubungan yang logis atau masuk akal antara ikatan penalaran dan juga fakta yang ada. Dengan begitu, sama seperti sifat atau karakter setiap individu cenderung berbeda, yang mana tingkat logika berpikir mereka juga pasti berbeda. Hal ini didasari dari latar belakang kehidupan, serta pendidikan dan juga kemampuan pemahaman individu itu sendiri. Untuk melatih logika perlu adanya kemampuan berpikir yang bersifat sistematis, di mana kita perlu memahami komponen untuk berpikir logis. Seperti apa saja sih komponen dalam berpikir logis tersebut? Ada dalam sebuah buku dengan judul Epistemologi dan juga Logika Pendidikan. Penulis ini mengemukakan bahwa dalam berpikir logis terdapat 3 komponen, di mana komponen ini terdiri yaitu yang pertama, konsep atau pengertian. Yang kedua, decision, di mana adanya keputusan. Yang terakhir adalah reasoning, di mana adanya penalaran. Adapun maksud dari pengertian di sini adalah pemahaman inti dari suatu kejadian, peristiwa, atau suatu objek. Dengan kata lain, konsep merupakan pengertian atau bentuk konsep juga memiliki arti sebagai gambaran secara luas dari suatu kejadian, peristiwa, ataupun suatu objek. Melalui pengertian atau konsep di sini, maka akan muncul suatu rumusan, di mana rumusan ini adalah suatu rasa ingin tahu atau penasaran akan sesuatu hal. Apabila sudah paham betul terkait kedua hal tersebut, maka dari situ akan lahir sebuah definisi atau pengertian. Selanjutnya adanya decision atau keputusan, di mana keputusan adalah suatu sikap dari individu ketika mengungkapkan untuk mengakui atau memungkiri suatu perkara atau hal, di mana dalam hal ini adalah keputusan yang diperbuat oleh seorang individu, merupakan sesuatu yang dilandaskan dari hasil perilaku atau tindakan akal budi yang ia punya. Terakhir adalah reasoning, di mana penalaran adalah proses seseorang individu atau manusia yang bertaut dengan akal budi dengan maksud untuk mencapai kesimpulan dari berbagai hal yang telah diketahui dan juga dipahaminya. Berbagai hal yang diketahui dan dipahami itu disebut sebagai data. Data merupakan fakta empiris yang mana bisa sebelumnya sudah kita ketahui kebenarannya atau kesahihannya. Kemudian, dari data yang diperoleh itu akan membuahkan kesimpulan dan pendapat-pendapat baru yang bisa saja belum pernah ada sebelum-sebelumnya. Namun, apakah keterkaitan antara konsep, decision, dan juga reasoning ini merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan yang sangat erat? Hal itu terjadi karena salah satu dari ketiga komponen tersebut merupakan hasil dari berpikir yang tidak dapat kita pastikan akan sinkron dengan logika berpikir seperti yang semestinya. Dengan begitu, untuk berpikir logis, ketiga komponen tersebut diharuskan melalui proses atau tahapan yang berurutan dan juga memang tidak bisa bekerja secara sembarang ataupun secara acak. Agar kita dapat melatih logika, kita akan memulai dengan berpikir sistematis. Seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa adapun yang diartikan sebagai sistem berpikir adalah sesuatu pendekatan agar dapat memahami jenis atau macam sistem yang ada dengan melakukan atau menjalankan penekanan pada keberadaan relasi antar elemen dalam suatu sistem. Data adalah sekumpulan fakta yang diambil dari beberapa kejadian yang memiliki arti penting yang dapat berbentuk sebuah file yang dapat disimpan, di mana selain itu juga informasi adalah kumpulan data yang sudah melalui proses pengolahan sehingga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dan juga tindakan. Contohnya, seorang ilmuwan sudah mendapatkan data serta informasi mengenai tentang teori belajar, yaitu ada 4. Yang pertama, behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan juga humanisme, dan informasinya sudah jelas diketahui oleh orang lain. Patut ditindaskan di sini bahwa dari semua cara penjelasan yang akan kami sampaikan, tidak satu pun yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ilmu. Oleh sebab itu, maka para ilmuwan mempergunakan cara yang berbeda pula untuk menjelaskan masalah yang berbeda. Kadang-kadang
penelaahan keilmuan telah selesai sebelum kita sempat menjelajahi semua bagian dari sistem yang telah kita kembangkan. Suatu masalah yang relatif sederhana dengan suatu pengamatan yang baik mungkin dapat dijelaskan secara sederhana pula, di mana secara langsung hipotesis dapat ditolak atau diterima keberadaannya. Dengan begitu, menurut Hilbert, kita bergerak menuju tingkat tinggi dari kontemplasi atau kebulatan pikiran, dari yang mana aksioma-aksioma, formula-formula, dan bukti-bukti teori matematika adalah dirinya sendiri sebagai objek sebuah investigasi konvensional. Tapi untuk tujuan ini, ide konsensus biasa dari teori matematika harus digantikan oleh formula dan aturan-aturan dan ditiru oleh formalis. Dengan kata lain, kita harus memiliki formalisasi ketat dari keseluruhan teori matematika. Dalam cara ini, pemikiran konseptual atau yang mana tentu saja tidak bisa sepenuhnya bisa dihilangkan, disingkirkan sebagaimana mestinya, dan di waktu yang sama hal ini menjadi mungkin untuk menarik perbedaan yang tajam dan sistematis dalam matematika antara rumus dan bukti-bukti resmi di satu sisi dan ide-ide kontekstual di sisi lainnya. Saat ini, teori pembuktian bila diperlihatkan sebagai studi umum mengenai sistem deduktif formal. Perlu diketahui bahwa sistem formal ini bisa digunakan untuk tipe memodelkan yang lebih luas, modal temporal, probabilistik, induktif, divisible, deotik, dan lain-lain. Pekerjaan dalam bidang ini sangat luas dan bervariasi. Di sini kita memfokuskan bahwa teori pembuktian dari penalaran matematis, tapi walaupun dengan batasan ini, bidang ini sangat luas. Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Durkheim menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris evaluation yang artinya penaksiran atau penilaian. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai atau suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma adalah sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan. Kamu mungkin memahaminya juga sebagai kerangka berpikir. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang memengaruhinya dalam berpikir. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a